Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada bab yang ke-14 dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang saleh yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menuliskan judulnya yaitu Babul Iqtisadi Fit Ta'ah, bab sederhana di dalam ketaatan. Sederhana atau seimbang. Iqtisad di sini ya, seimbang, tidak terlalu memberat-beratkan atau juga tidak terlalu menyepelekan, jadi seimbang. Allah SWT berfirman di dalam surat Thaha ayat 1, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, ini huruf-huruf yang terputus ini Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang lebih tahu tentang maksudnya, tafsirannya. Mal itsbat, bersamaan kita menetapkan annallaha la yanzil abatha, bahwasanya Allah tidak menurunkan dari huruf-huruf tersebut sia-sia. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam ayat ini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah SWT tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyusahkanmu. Berarti di sini tatkala Al-Qur'an merupakan obat, tatkala Al-Qur'an merupakan petunjuk, tatkala Al-Qur'an adalah penjelasan dari segala sesuatu, sampai melupakan hak-haknya yang menjadi kewajibannya, sehingga diingatkan bahwasanya Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan. Ini dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi agar kita seimbang di dalam ketaatan kepada Allah. Berikutnya dari firman Allah SWT yang lainnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT juga mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Al-Baqarah ayat 185. Allah SWT mengatakan Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Jadi memang dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya, dengan syukurnya Allah zat yang maha bersyukur terhadap amalan-amalan hambanya, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, yang Allah inginkan terhadap kalian itu kemudahan. Jadi kalian jangan memberat-beratkan pada perkara yang tidak diwajibkan, tidak diperintahkan. Karena yang Allah inginkan adalah kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kalian kesusahan. Hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-146 dari awal dari kitab Riyadhus Shalihin ini, adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Ini hadisnya dikisahkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah. Wa indaha imra'ah, dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadhihi, siapakah ini? Qalat hadhihi fulanah. Dijawab, ini adalah fulanah wahai Rasulullah. Nah, namanya ada tetapi tidak disebutkan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di sini bukan namanya, tetapi perbuatan yang akan dikisahkan di dalam hadis ini, bahwasanya perbuatan si wanita ini nantinya akan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadi fulana, ini adalah fulana.
tadhkuru min salatiha. Adapun fulana ini dia dapat ranking, dapat ketinggian di dalam masalah apa? Salatnya. Mungkin salatnya sampai mungkin sampai terkantuk-kantuk, atau mungkin salatnya sampai gemetar ya karena saking lamanya, atau mungkin saking khusyuknya. Ya, ini salatnya demikian. Ya, lama, sering, ya, atau orang itu mampu mengamalkannya, jarang yang melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mah, apa ini? Kok bisa begitu? Menyulitkan, mah, apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bima, itu yang kalian mampu, jangan maksa-maksa. Tentang sebabnya, kalau kita melakukan amalan dengan memaksakan diri, dengan memberatkan diri, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebabnya. Beliau mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah SWT tidak akan bosan menerima amalan ibadah kalian sampai kalian bosan beribadah kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita beribadah dengan memberatkan diri, dengan berlebih-lebihan, dengan tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi sebab kemudian kita dalam beribadah, nanti akan menyebabkan kita bosan. Tatkala bosan kita akan meninggalkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita terus beribadah. Terus beribadah. Karena Allah akan terus menerima ibadah kita sampai kita berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamalullahu hatta tamallu. Allah tidak akan berpaling dari kalian, dari ibadah kalian, sampai kalian berpaling dari beribadah kepada Allah. Wa kana ahabbuddin ilaih, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah, ma dawama sahibuhu alaih, tatkala pelakunya, orang yang beribadah itu terus-menerus beribadah kepadanya. Ini yang paling dicintai. Jadi bukan terforsir, bukan dipaksakan. Jadi harus adanya kontrol, bahasa kitanya. Harus adanya ukuran. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi sunatullah. Orang-orang yang terjatuh kepada takalluf, dia biasanya akan kemudian bosan dan berpaling dari agama yang itu menjadi dari bab ini, yaitu bab iqtisadu fit ta'ah, keseimbangan di dalam ketaatan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala, jaa thalathatu rahtin. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan datang thalathatu rahtin, 3 rombongan orang, ila buyuti azwajin nabi, ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabi, 3 orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi. Falamma ukhbiru, dan tatkala diberitakan, ya, aku beritakan kepada mereka tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seakan-akan 3 orang ini, waduh, ini gimana ya, Nabi ibadahnya begitu, kita begini, wah berarti kita kalah ini. Bagaimana caranya biar kita menang? Ayo kita cari cara nih, biar kita bisa mengunggulinya. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana kami yang enggak mungkin bisa menandingi ibadahnya Nabi. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, padahal Nabi Muhammad telah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi simpulan yang demikian ini
Ini menunjukkan bahwasanya orang di dalam menyimpulkan agama hendaknya terbimbing dengan agama itu sendiri, bukan menyimpulkan dengan sangkaan. Nah ini, karena dengan sangkaannya, wah kalau Nabi sudah diampuni, masih ibadahnya seperti itu, bagaimana dengan kita? Akhirnya, qala ahaduhum, akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, ama ana fa usallil laila abada. Yang satu mengatakan, aku akan tahajud terus. Tahajud terus, ya, nggak pernah absen. Mungkin sakit tetap tahajud, lagi nggak enak badan tetap tahajud. Wa qala al-akhar, sedangkan yang lainnya mengatakan, wala uftir, dan aku akan puasa terus menerus dan tidak berbuka. Jadi puasanya dari sahur sampai apa? Sahur kembali terus begitu. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita, jelas kita tidak mampu, ya. Jelas tidak mampu. Wa qala al-akhar, adapun yang lainnya mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak mau menggauli wanita dan tidak akan nikah untuk selamanya. Maksudnya untuk ibadah saja. Ini menunjukkan betapa agungnya agama kita, karena 3 orang yang mengatakan demikian ini nanti diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga memang agama kita ini adalah agama keseimbangan, ya, di dalam ibadah seimbang. Faja'a Rasulullah SAW, maka datang Rasulullah SAW ilaihim, kepada mereka. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, antum ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang tadi mengucapkan begini dan begini? Disebutkan dari 3 perkara tersebut. Kemudian beliau mengatakan, amma wallahi, adapun aku demi Allah, inilah akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut, ya, kata Rasulullah, kepada Allah. Wa atqakum lah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, akan tetapi kata Rasulullah, asumu wa uftir, aku dalam keadaan demikian itu aku berpuasa, ya aku berbuka. Ini Rasulullah, bahkan sunnahnya menyegerakan berbuka. Bahkan kalau tidak mungkin berbuka karena di atas kendaraan dan sebagainya, niat berbuka. Kalau saking nggak adanya, saking tidak adanya yang diberbuka, tetap berbuka walaupun dengan air putih. Demikian juga sahur. Ini Rasulullah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Ini Masya Allah, ya, agama kita, agama yang sangat indah. Lakini asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, dan aku salat malam dan aku juga tidur. Berarti menunjukkan, tatkala kita salat malam dan tidur, insya Allah kesehatan tetap terjaga. Ya, makanya kita latihan salat malam, ya, latihan. Memang kadang kalau lagi sakit, kadang absen. Tapi kan apa selamanya kita sakit, ya. Selamanya kita capek kan tidak. Salat malam, nanti tidur, ya, latihan. Ya, jam 12 malam bangun nggak apa-apa, nanti tidur, nanti jam 4 baru bangun lagi. Ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Jadi yang tidak menikah wanita di sini diingkari. Jadi kalau misalnya bisa nikah. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, kalau aku tahu umurku tinggi di dalam perkara ini, ya. Jadi intinya Rasulullah mengajarkan kepada kita keseimbangan di dalam ketaatan kepada Allah. Ini muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.